Setiap yang hidup di dunia, suatu saat nanti pasti akan mengalami kematian, begitu juga manusia. Namun bukan berarti perjalanan kita akan berakhir. Dalam Islam, kita percaya bahwa ada kehidupan lain yang menunggu menanti setelah kematian. Perjalanan yang harus kita tempuh masih panjang. Kehidupan yang kekal nanti adalah di akhirat kelak. Perjalanan panjang yang harus dilalui setiap manusia, salah satunya adalah saat dibangkitkan dari alam kubur kelak. Saat dibangkitkan dari alam kubur dan di saat hari kiamat kelak, seluruh manusia yang mengalami kematian akan dibangkitkan kembali, lalu akan dikumpulkan di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di saat itulah amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, kemudian ditimbang, dan masih banyak lagi perjalanan yang akan dilalui, hingga sampai pada titik akhir, di mana setiap orang mendapatkan tempat kembali, dan balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya. Berdasarkan kitab Tanbihul Ghafilin, yakni kitab klasik yang berisi tentang peringatan-peringatan bagi orang-orang yang lalai dalam menjalankan agama dan akhlak, telah dijelaskan tentang 12 golongan umat manusia dengan keadaan yang berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya. Berikut ini, merupakan 12 golongan manusia, dan kondisi mereka saat dibangkitkan dari alam kubur, di hari kiamat kelak. Yang pertama, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan di Padang Mahsyar, dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Mereka itu, selama hidup di dunia, adalah orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, sehingga para tetangganya tidak merasa nyaman jika bertemu dengannya. Kedua, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan menyerupai babi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholat, padahal suara azan telah memanggil dengan lantangnya. Ketiga, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan perutnya seperti gunung, dipenuhi oleh ular dan hewan-hewan berbisa lainnya, seperti kalajengking dan sejenisnya. Golongan ini adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Keempat, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah. Golongan ini adalah orang-orang yang senang berbohong dan licik dalam berjual beli. Mereka rela berbohong demi keuntungan dagangannya tanpa memikirkan resikonya. Kelima, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan kembung, badan mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari bangkai. Mereka ini adalah golongan orang yang gemar melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, karena takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan dipotong tenggorokan dan pundaknya. Mereka adalah golongan orang yang senang bersaksi dengan kesaksian palsu, padahal seorang saksi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas kesaksiannya. Ketujuh, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan tidak mempunyai lidah, dari dalam mulutnya mengalir nanah dan darah. Mereka adalah golongan orang-orang yang enggan memberikan kesaksian atau syahadat. Kedelapan, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan menjungkir balikkan kepala mereka, dengan posisi kaki mereka berada di atas kepala mereka. Mereka adalah golongan orang-orang yang sering berbuat zina, kemudian mati dalam keadaan belum bertaubat. Kesembilan, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan hitam wajahnya dan melotot matanya, dan perutnya dipenuhi oleh api. Mereka adalah golongan orang-orang yang senang mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim, bahkan tanpa merasa bersalah melakukannya. Kesepuluh, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan badannya penuh dengan penyakit kulit. Mereka adalah golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua, enggan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tua. Kesebelas, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan buta mata dan hatinya. Gigi mereka seperti tanduk sapi, bibirnya menjuntai sampai ke dada, lidahnya menjuntai sampai ke perut, bahkan paha, dan juga dari perutnya keluar kotoran. Mereka adalah golongan orang yang gemar meminum khamr atau minuman keras, tanpa memikirkan efek dari meminum minuman keras. Kedua belas, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan, dalam keadaan wajahnya terang seperti bulan malam purnama, dan mereka melewati jembatan Sirotol Mustaqim dengan cepat secara kilat yang menyambar. Mereka adalah golongan orang-orang yang senang mengerjakan amal soleh dan berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, dan mati dalam keadaan bertaubat. Dari 12 macam golongan di atas, semuanya akan masuk dan mendapatkan balasan di neraka, kecuali golongan ke-12, yaitu golongan orang-orang yang wajahnya seterang cahaya bulan purnama. Golongan ke-12 ini akan masuk dan mendapatkan balasan mereka, menikmati kenikmatan di surga.